Kadang-kadang bentuk integral trigonometri itu tidak bisa semata-mata kita langsung tentukan hasilnya. Tapi kita harus memanfaatkan rumus-rumus trigonometri untuk menyederhanakan bentuk integral tersebut. Nah, rumus-rumus trigonometri berikut berguna untuk menyederhanakan bentuk yang sulit untuk kita integralkan. Ya, sehingga kita peroleh bentuk yang lebih sederhana dan kita gampang menentukan hasil integralnya. Nah, sebagai contoh, untuk integral trigonometri bentuk pangkat, kita bisa menggunakan rumus sudut ganda sehingga kalau kita manipulasi bentuknya jadi seperti ini, tentu akan lebih mudah untuk kita integralkan. Atau integral trigonometri dalam akar, ya. Bentuk dalam akar itu sulit untuk kita tentukan secara langsung integralnya. Jadi harus kita manipulasi dulu bentuk trigonometrinya sehingga kita peroleh bentuk yang tentunya lebih sederhana. Nah, supaya lebih jelas, langsung aja mari sama-sama kita simak contoh-contoh soal berikut ini. Tapi sebelumnya, buat teman-teman yang belum paham tentang rumus-rumus trigonometri berikut, silahkan dicatat dan dipelajari lagi tentang rumus-rumus trigonometrinya, supaya kita tidak kesulitan untuk memahami contoh-contoh soal yang akan kita bahas berikut. Contoh soal yang pertama, integral sin 7x cos 4x dx. Nah, bentuk perkalian sin dan cos ini bisa kita ubah jadi penjumlahan sinus menggunakan rumus ini. Jadi, yang ini 7x sama 4x-nya kita jumlahin di sini. Di belakang 7x sama 4x-nya kita kurangin ya. Terus tengahnya jangan lupa ini kali ke dalam. Jadi setengah sin 7x tambah 4x plus setengah kali sin 7x min 4x. Nah, ini kan jadi seperti ini. Bentuk ini bisa kita integralkan. Jadi integral setengah sin 11x dx tambah integral setengah sin 3x dx. Setengahnya keluar dari integral. Jadi seperti ini. Setengah integral sin 11x dx tambah setengah integral sin 3x dx. Ya sudah, bentuk yang ini langsung aja kita tentukan hasil integralnya. Nah, sin 11x, jangan lupa koefisien x-nya itu adalah 11, berarti di sini bubuhkan 1/11. Integral sin kan negatif cos, 11x-nya salin ulang. Kalau yang ini gimana coba? Setengahnya tulis ulang ya, seperti biasa. Kemudian 1 per koefisien x-nya 3, tulis ini. Integral sin itu negatif cos 3x. Nah, tinggal ini kita hitung aja. Jadi, negatif 1/22 cos 11x setengah kali 1/3 kali min cos 3x ini jadi min 1/6 cos 3x plus c. Sehingga opsi yang tepat di sini adalah yang E tentunya. Seperti itu. Contoh soal yang kedua. Integral 8 cos 4x sin 2x dx. Nah, bentuk cos 4x kali sin 2x ini kita rubah menggunakan rumus berikut ini. Jadi, kalau cos alfa sin beta, ini jadi setengah kali selisih sinus. Ya. Yang awal jumlah dulu sudutnya, yang belakang baru kita kurangi sudutnya. Jadi, 8-nya kita tulis ulang di sini ya. Kali, ini setengahnya kali ke dalam, di setengah sin jumlah sudut 4x plus 2x, kurangi setengah kali sin 4x kurang 2x. Ya, kita hitung aja yang ini jadi 4 sin 6x dikurangi 4 sin 2x. Bentuk ini udah paling sederhana yang bisa kita integralkan langsung ya. Seperti ini. Kemudian 4-nya ini keluar dari integral. Seperti ini. Jadi 4 integral sin 6x dx kurangi 4 kali integral sin 2x dx. Yang pertama dulu yang ini kita integralkan ya. Koefisien dari variabel x-nya 6 ya. Berarti 4 kali 1/6. Kemudian integral sin negatif cos 6x-nya salin ulang. Kurangi 4 kali 1 per koefisien x-nya itu 2. Jadi negatif 4 kali 1/2. Kali integral sinus itu negatif cos. 2x-nya salin ulang. Ini tinggal kita hitung aja. 4 kali 1/6 kali min cos 6x ini jadi min 2/3 cos 6x. Yang ini min 4 kali setengah kali min cos 2x. Minus ketemu minus jadi plus ya. Plus 2 cos 2x plus c. Jadi jawaban yang tepat yang mana tuh? Tinggal kita cari di pilihan ya. Ya, yang C. Seperti itu. Contoh soal yang ketiga. Integral dari cos kuadrat 2x dx. Nah, kalau kita menemukan bentuk kuadrat seperti ini, kita gunakan manipulasi bentuk pangkat. Yaitu kita ubah bentuk cos kuadrat 2x-nya menggunakan rumus yang ini. Jadi, cos kuadrat 2x ini sama dengan setengah plus setengah cos 2 kali 2x. 2 kali 2x kan 4x. Nah, bentuk yang ini
udah paling sederhana yang bisa kita integralkan. Jadi kalau melakukan integrasi itu susah ya, kalau misalnya kita menemukan bentuk pangkat, mesti kita ubah dulu jadi bentuk yang lebih sederhana seperti ini. Jadi pangkatnya mesti hilang. Nah, ini kita integralkan. Kalau kita integralkan yang ini, setengahnya bisa keluar ya dari integral, atau langsung aja yang ini. Jadi setengah integral dx plus setengah integral cos 4x dx. Setengah kali integral dx ya, ini jadi setengah x. Kemudian setengah integral cos 4x, berarti setengah kali 1 per koefisien dari variabel x-nya, di sini 4 ya. Berarti setengah kali 1/4, integral cos itu sin, 4x yang kita salin ulang. Ini tinggal kita hitung aja, dan kita akan peroleh setengah x plus 1/8 sin 4x plus c. Sehingga jawaban yang tepat di sini adalah yang A, seperti itu. Contoh soal yang keempat. Integral 4 cos kuadrat 3x. Nah, ini sebenarnya mirip sama yang tadi ya. Jadi cos kuadrat 3x-nya kita manipulasi menjadi bentuknya seperti ini. Jadi 4 cos kuadrat 3x ini sama dengan 4 kali dalam kurung setengah plus setengah kali cos 2 kali 3x. Jadi berapa tuh? 4 kali setengah ya 2, 4 kali setengah cos 6x jadi 2 cos 6x. Bentuk ini udah paling sederhana, jadi langsung aja kita integralkan. Jadi yang ini 2-nya bisa keluar ya dari dalam integral seperti ini. 2 integral dx plus 2 integral cos 6x. Yang ini jadi 2x, yang ini jadi 2 kali 1 per koefisien x-nya 6. Kemudian integral cos itu sin, 6x-nya salin ulang. Ini tinggal kita hitung dan bubuhkan plus C karena integral tak tentu. Jadi 2x plus 1/3 sin 6x. Sehingga jawaban yang tepat di sini adalah yang B. Gitu. Contoh soal yang kelima. Integral akar dari 1 min cos x dx. Nah, sekarang fungsi trigonometrinya ada di dalam akar. Jadi kita lakukan manipulasi dengan menggunakan rumus yang ini. Jadi 1 min cos ax ini sama dengan 2 sin kuadrat setengah ax. Ya, kita pilih rumus yang proper supaya menghilangkan si angka satunya. Jadi gampang dikeluarin dari akar. Jadi kita pilih rumus yang ini. Nah, langsung aja 1 min cos x ini kita ganti jadi 2 sin kuadrat setengah kali 1 ya, setengah x. Nah, ini kan bisa keluar dari akar nih sin kuadrat setengah x-nya. Jadi seperti ini. Akar 2-nya ini nyisa di dalam akar. Jadi akar 2 kali sin setengah x. Nah, bentuk ini kan udah gampang buat kita integralkan. Jadi integral akar 2 sin setengah x dx. Akar 2-nya ini konstan, bisa keluar dari integral seperti ini. Jadi yang ini akar 2 kali 1 per koefisien x-nya itu setengah, jadi 1 per setengah. Integral sin itu negatif cos, setengah x-nya salin ulang. 1 per setengah kan ini 2 ya. 2 kali akar 2 ya 2 akar 2. Nah, jangan lupa ada minusnya di sini. Jadi min 2 akar 2 cos setengah x plus c. Sehingga jawaban yang tepat di sini adalah yang D. Contoh soal yang ke-6. Integral 1 per 1 plus cos 2x dx sama dengan titik-titik. Ini adalah integral fungsi rasional, jadi bentuknya pecahan. Ya, supaya lebih sederhana, di sini cos 2x-nya kita bongkar jadi 2 cos kuadrat x min 1. Jadi kita menghilangkan si angka satunya. Kan bentuknya jadi lebih sederhana. Jadi 1 per 2 cos kuadrat x, karena 1 kurang 1 ini habis ya. Dengan kata lain, ini tuh sama aja kayak setengah secant kuadrat x. Nah, bentuk ini kan kita tahu integralnya apa ya. Jadi, integral setengah secant kuadrat x dx, setengahnya keluar dari integral, dan kita tahu integral secant kuadrat x itu adalah tangen x. Jadi langsung aja ini setengah kali tan x plus c. Jadi opsi yang tepat di sini adalah yang E, gitu. Contoh soal yang ke-7. Integral dari sin kuadrat x min cos kuadrat x dx. Idenya adalah kita gunakan rumus sudut ganda berikut. Jadi cos 2x ini sama dengan cos kuadrat x min sin kuadrat x. Karena ini kan ada bentuk kuadrat, jadi susah kalau kita integralkan satu per satu. Jadi kita bisa langsung gunakan rumus sudut ganda ini dengan cara mengubah sin kuadrat x min cos kuadrat x menjadi negatif dalam kurung cos kuadrat x min sin kuadrat x. Ini kan sama aja bentuknya. Dan langsung cos kuadrat x min sin kuadrat x ini sama dengan cos 2x kan. Jadi ini sama dengan negatif cos 2x. Nah, bentuk ini bisa langsung kita integralkan.
Dan kita tahu integral dari negatif cos 2x ini adalah negatif 1 per koefisien dari variabel x-nya itu 2, jadi min setengah. Integral cos itu adalah sin. 2x-nya salin ulang, jangan lupa bubuhkan plus c karena ini integral tertentu. Sehingga opsi yang tepat di sini adalah yang C. Contoh soal yang ke-8, integral dari 2 sin kuadrat setengah x dx. Lagi-lagi kita menemukan bentuk pangkat dari fungsi trigonometrinya di sini. Jadi kita lakukan manipulasi bentuk pangkat menggunakan rumus yang ini. Sin kuadrat AX sama dengan setengah min setengah cos 2AX. A-nya itu koefisien dari variabel X. Jadi 2 kali sin kuadrat setengah X, ini langsung aja 2 kali setengah itu 1 ya. Kurangi 2 kali setengah ya 1 kali cos 2 kali setengah X. Ya, jadi bentuk ini kan jadi lebih sederhana. Jadi 1 min cos X yang bisa langsung kita integralkan seperti ini. Dan integral 1 min cos x dx ini langsung aja integral 1 itu x dikurangi integral cos itu adalah sin ya. Jadi x min sin x plus c. Sehingga jawaban yang tepat di sini adalah yang C gitu. Contoh soal yang ke-9, integral 1 plus cos x dikuadratkan terhadap x adalah titik-titik. 1 plus cos x kuadratkannya ini kita bongkar dulu jadi 1 plus 2 cos x plus cos kuadrat x. Lagi-lagi kita menemukan bentuk kuadrat dari fungsi trigonometrinya, dan bentuk ini bisa kita manipulasi menggunakan rumus yang ini. Ya. Jadi kalau kita menemukan bentuk kuadrat, kita ganti rumusnya pakai rumus yang ini. Kemudian cos kuadrat x-nya ini jadi setengah plus setengah cos 2 kali 1x ya, berarti ini cos 2x. Dan ini tinggal kita hitung aja. Jadi 3/2 plus 2 cos x plus setengah cos 2x. Nah, ini langsung aja kita integralkan, karena ini udah paling sederhana. Ya, jadi integral 3/2 dx tambah 2-nya ini keluar dari integral ya. Langsung aja 2 integral cos x dx tambah setengah kali integral cos 2x dx. Integral 3/2 dx ini jadi 3/2x. Kemudian yang ini 2 kali integral cos itu sin ya, 2 sin x tambah setengah kali 1 per koefisien x-nya ini 2, jadi setengah kali setengah kali integral cos itu sin ya. Jadi setengah kali setengah sin 2x. Ini tinggal kita hitung dan kita peroleh hasil integrasinya adalah 3/2x plus 2 sin x plus 1/4 sin 2x plus c. Jadi opsi yang tepat di sini adalah yang D. Contoh soal yang ke-10, integral tan kuadrat 2x dx. Nah, di tabel kan kita belum tahu nih integral dari tan kuadrat x itu apa. Jadi, tan kuadrat 2x-nya kita manipulasi pakai identitas trigonometri. Yang ini. Tan kuadrat AX plus 1 ini sama dengan sekan kuadrat AX. Sehingga, tan kuadrat 2x ini sama aja kayak sekan kuadrat 2x. Satunya pindah ruas aja ke kanan, jadi min 1 di sini ya. Nah, ini langsung kita integralkan. Integral sekan kuadrat 2x dx kurangi integral 1 dx. Nah, kita tahu kan sini integral dari sekan kuadrat itu apa? Jadi 1 per koefisien x-nya ini 2, jangan lupa bubuhkan 2 di sini. 1/2 integral sekan kuadrat itu langsung aja kita tulis tan 2x-nya kita salin ulang. Kurangi integral 1 dx ya min x, bubuhkan plus c ya. Sehingga inilah jawabannya, setengah tan 2x min x plus c. Sehingga opsi yang tepat di sini adalah yang B, seperti itu. Oke, demikian saja pembahasan singkat kali ini mengenai contoh-contoh soal integral dengan memanfaatkan rumus trigonometri matematika peminatan kelas 12 kali ini. Sebagai penutup, berikut ini saya sertakan 10 latihan soal yang bisa teman-teman sekalian coba. Silahkan dicoba, dan kalau ada pertanyaan atau yang kurang jelas bisa kalian ketik di kolom komentar. Jangan lupa subscribe buat yang belum. Semoga video ini bermanfaat dan membantu teman-teman semua dalam belajar. Terima kasih untuk perhatiannya, sampai jumpa di video saya yang berikutnya.